Selamat sore, Dek. Selamat sore Kak. Perkenalkan, nama Kakak Yuli Harmayalis Daputar. Maksud kedatangan Kakak di sini, Kakak diutus. Kakak sebagai peksos yang akan mendampingi Adek karena kasus korban bully. Sebelumnya Kakak boleh tahu namanya siapa, Dek? Nama saya Kak Ron Messi Kak, bisa dipanggil dengan Ronaldo Messi. Boleh panggil Indonesia. Umurnya berapa, Dek? 17 tahun Kak. 17 tahun ya. Ya. Sekarang duduk kelas berapa, Dek? Kelas 2 SMA Kak. Kelas 2 SMA. Kakak boleh tahu nggak, Dek, kayak mana kejadiannya kemarin? Pada hari Rabu Kak, pada saat pulang sekolah, saya berjalan sendirian. Di tengah perjalanan, ada sekelompok satu kelas saya Kak membuli saya dengan kata-kata mencaci maki saya Kak. Dan tepatnya pada hari Sabtu Kak, pulang sekolah juga, dan saya berjalan dengan sendirian. Saya memandang jauh, mereka sudah berada di pinggir jalan Kak dan menunggu saya. Tetapi saya menenangkan hati saya untuk tetap berjalan ke sana Kak. Sampai di sana, di depan sekelompok itu, mereka langsung melempar saya dengan telur Kak ke kepala saya dan menyerang saya pakai semberan. Lalu saya hanya bisa terkelungkup Kak dan menutup kepala saya. Bagian yang dilempari telur apa tadi, Dek? Kepala Kak. Kepala ya? Iya Kak. Dan disiram pakai air semberan. Iya. Jadi bagaimana tindakan Adek? Gak ada minta pertolongan gitu, atau mungkin banyak orang di situ tapi tidak mempedulikan? Pada saat itu sangat banyak orang menyaksikan saya Kak, dilempari dengan telur sangat banyak Kak. Mereka hanya berdiam diri dan tidak menolong saya sama sekali. Hanya mau diam diri ya, Dek? Iya Kak. Sebelumnya Kakak ingin tahu, Dek, kasus Adek kan korban bully dengan Adek, dengan teman-teman kelas Adek. Sebelumnya Adek mengenal mereka kan? Mengenal Kak. Bagaimana perasaan Adek dibully teman kelas Adek? Bagaimana perasaannya, Dek? Perasaan saya sedih Kak. Kenapa saya dibully sedangkan saya tidak ada salah dengan mereka? Dan saya terkejut terhadap tindakan orang itu Kak. Gitu ya. Kan Adek kenal mereka. Sebelumnya bagaimana hubungan Adek dengan mereka, Dek? Hubungan saya hanya hubungan satu kelas dengan dia Kak. Nggak kalah kompak gitu. Cuman yang membuat bingungnya kenapa mereka bertindak kayak gitu terhadap saya. Dan padahal aku tidak pernah berbuat salah kepada mereka. Adek kenal mereka dekat, Dek, atau cuma teman satu kelas? Teman-teman satu. Kalau boleh tahu, kenapa kamu tidak melawan mereka saat mereka menindasmu? Mungkin sebelum itu kita bahas yang lain dulu. Tadi kamu bilang kamu cuma punya satu teman dekat. Bagaimana kalian bisa berteman? Bisa kamu ceritakan? Waktu itu pas pertama kali masuk sekolah kami sama-sama sendiri. Jadi sebelum kegiatan pertama kali di sekolah dimulai, dia lihat aku duduk sendiri, ya terus dia datang dan aku merasa aku cocok berteman sama dia. Sejak saat itu hingga saat ini kami berteman baik. Apakah dia orang yang baik menurutmu? Rasa ya. Kamu bilang kamu tidak melaporkannya kepada guru karena kamu merasa bahwa mereka tidak akan bertindak apa-apa. Mengapa kamu berpikir demikian? Karena dulu udah ada juga teman yang kayak gitu, dan waktu dia lapor guru nggak bilang apa-apa, justru berakhir dia pindah sekolah. Kalau begitu, kenapa kamu tidak melaporkannya kepada orang tuamu? Aku pikir mereka tidak peduli denganku, selain mereka hanya memperdulikan pekerjaan mereka saja, karena mereka bahkan tidak pernah bertanya bagaimana sekolahku dan apa yang terjadi dengan keseharianku. Mungkin mereka terlihat seperti tidak mempedulikanmu, tapi kadangkala apa yang terlihat tidak sama seperti kenyataannya. Selama ini ketika kamu menginginkan sesuatu, apakah mereka pernah tidak memberikannya ketika mereka mampu untuk memberikannya kepadamu? Ya, kecuali keinginanmu untuk menghabiskan waktu bersama dengan mereka.
Nah, itu berarti mereka sebenarnya sangat menyayangimu dan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhanmu. Jadi, kalau kamu mengalami hal yang sama lagi, jangan ragu untuk bercerita kepada mereka, karena aku pikir mereka tidak akan mengabaikan yang begitu saja. Mereka tidak mungkin membiarkan anak mereka ditindas. Nah, jadi lain kali cerita aja kepada mereka, oke? Hai kak, gimana kabar? Baik kak. Syukurlah. Kakak dengar kamu sering dibully ya di sekolah. Iya. Kamu itu siapa aja yang membuli kamu? Teman sekelasku sama kelas dari sebelah juga. Oh, kenapa kamu dibully? Apa yang sering mereka ucapkan samamu? Banyak lah. Biasanya mereka itu bully aku karena dibilang mama bapaknya udah cerai gitu, terus juga bapak mau main cewek, jadi aku dibully kayak gitu. Padahal kan mau juga waktu tiap reses gak ada temanku ke kantin. Oh, jadi mereka mengejek-ejek itu kuat-kuat gak atau gimana? Mau juga aku duduk diam-diam kayak gitu, melukis, menggambarkan kak di meja, disenggol kayak gitu kak. Padahal kan aku nggak ganggu mereka. Kalau aku marah malah diejek, diteriakin kayak gitu, bapaknya mamanya cerai kayak gitu. Oh iya, jadi kamu sering mendapat perlakuan kayak gitu dari teman-teman? Sering kak, tiap hari. Makanya kadang malas ke sekolah karena nanti pasti aku dibully kayak gitu kak. Terus juga kemana-mana kawanku juga jadi nggak ada kak. Oh iya, jadi sekarang kamu tinggal sama siapa dek? Aku tinggal sama opung. Oh, kamu tinggal sama nenek. Oh, tadi kamu bilang kamu pas menggambar kamu dibully temanmu. Kamu suka menggambar ya? Iya kak. Tapi aku menggambar diam-diam kayak gitu kak. Untuk gambar apa yang aku suka aja kayak gitu. Itu nanti orang-orang jarang tahu. Oh iya. Jadi kamu menggambar, biasanya kamu menggambar apa aja? Biasanya pemandangan kayak gitu kak, baru wajah artis gitu. Tapi nggak bagus-bagus sekali kak, ya cuma itu aja. Kalau studimu gimana dek? Baik sih kak, tapi akhir ini jadi menurun gara-gara aku diejek-ejek temanku gitu. Oh, udah berapa lama adik diejek-ejek atau dibully gitu? Ya semenjak mama sama bapak cerai lah kak, mulai dari kelas 1 SMA. Oh, sekarang adik udah kelas 3 SMA ya? Iya kak. Adik kan mempunyai kelebihan tuh menggambar gitu. Kayaknya adik bisa mengembangkan itu gitu. Ketika adik kan bilang tadi adik itu suka menggambar ketika adik sendiri gitu. Dan adik juga meluangkan waktu adik itu ketika adik memiliki waktu luang itu adik sering menggambar gitu. Jadi adik memiliki kelebihan kok gitu. Jadi adik bisa meningkatkannya gitu dengan mempromosikannya kepada teman-teman adik atau mempromosikannya di media sosial adik. Adik punya media sosial kan dek? Punya kak. Adik tadi pintar tuh dalam menggambar gitu. Kalau adik memang malu gitu diejek atau di orang, nggak apa-apa. Kalau pas adik membuat kan kakak bilang tadi adik bisa mempromosikan di media sosial. Kalau contohnya adik takut atau malu, nggak apa-apa dek gitu. Adik membuat akun baru aja atau akun lain gitu. Entah apa nama akunnya gitu. Jadi adik mempromosikan gambar adik di situ gitu. Ya biarkan adik memiliki keahlian tuh gitu. Jadi adik bisa lebih mengembangkan keahlian adik lagi dalam proses menggambar gitu. Iya, jadi nama lain gitu kak. Iya, dibuat nanti aja gitu. Saya coba kak. Oke, semangat ya dek, kamu itu punya kelebihan loh gitu. Makasih ya kak. Sama-sama. Tadi kan jadi waktu adik dibully gitu, adik ada nggak gitu menyesal sama keluarga adik atau guru adik, atau adik pendam sendiri? Aku pendam sih kak, soalnya takut juga bilangnya. Itu pernah aku bilang sekali sama guru, dibilang namanya juga teman iseng kayak gitu. Tapi kalau sama aku kan tinggal sama nenek, jadi aku nggak bilang sama nenek, nanti takut nenek jadi kepikiran kayak gitu kak. Kalau sama bapak udah nggak ada kabar lagi.
Oh iya ya dek, sebenarnya dek, kamu emang kenapa dibilang guru kamu itu hal yang biasa? Itu kan sebenarnya udah hal yang gak biasa lagi dek, karena kamu kan itu udah mengganggu eh, udah mengganggu keseharianmu gitu, ya mengganggu hidupmu gitu. Emang kamu waktu mau bilang sama gurunya gimana? Kayak gini, bu aku diganggu. Padahal aku nggak ganggu mereka, kadang dia pokoknya aku duduk diam kayak gitu, diganggu-ganggu kayak gitu. Yang namanya juga teman iseng katanya kayak gitu kok. Oh kalau enggak, kamu bisa uh, lapor ke guru yang lain gitu, atau guru BP gitu, biar jangan kamu jadi semenjak itu kamu sering jadinya pendam sendiri. Iya kak, kan aku udah pernah bilang sama satu guru kayak gitu jawabannya, jadi aku takut bilangnya sama guru lain nanti sama jawabannya. Kalau gitu jangan dek, gitu kan setiap orang itu berbeda, jadi bisa kok kamu membilangnya ke guru yang menurutmu kamu pastinya adalah guru yang nyaman samamu di sekolah gitu. Kamu bisa memberitahu ke guru itu gitu, biar uh, dia bisa menginformasikan kepada teman-temanmu yang sering membuli itu, biar jangan sering membulimu lagi gitu, dan melarang mereka gitu, karena itu kan bisa mengganggu kamu gitu. Caranya kamu bisa mendekati sama ibu itu, dan juga cerita aja gitu apa yang kau alami, ceritakan sejujurnya gitu, gimana tingkah teman-temanmu kepadamu gitu, jadi biar gurumu bisa melihatnya gitu, dan juga bisa memberikan informasi kepada mereka supaya mereka tidak membuli, dan memberikan arahan lah gitu, ataupun hukuman yang selayaknya kepada mereka gitu, biar kamu jangan terus-terus mengalami bully kayak gini. Dan juga bisa juga kamu memberitahukan kepada keluargamu. Kamu bilang tinggal bersama dengan nenekmu, jadi bisa kamu memberitahukan kepada nenekmu, tapi kamu menjelaskannya dengan baik gitu, biar nenekmu yang menyampaikan kepada gurumu kalau kamu takut menyampaikan kepada gurumu karena pengalamanmu tadi gitu. Iya kak, nanti aku cerita sama nenek aja lah dulu kak, soalnya kan yang lebih dekat nenek. Iya, ceritain sama nenek ya gimana perasaanmu gitu, karena nanti ini akan berdampak gitu ke hari berikutnya. Lagian biar teman-temanmu jangan lagi sering membulimu gitu, biar mereka tahu sebenarnya bahwa yang mereka perbuat itu salah gitu. Kalau gitu semangat ya Dik dalam studinya, semoga kamu tahun ini masuk PTN ya Dik. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Halo Dek, perkenalkan nama kakak Kak Ruth. Kakak ini seorang pekerja sosial. Kakak tanya-tanya lah sedikit ya. Siapa namamu Dek? Boy kak. Umurmu berapa? 16 tahun kak. 16 tahun, berarti kalau 16 tahun itu kelas berapa? Kelas 1 atau kelas 2? Kelas 2 sih. Kelas 2. Gimana Dek selama kuliah belajar daring ini? Kalau daring sih suka kak. Loh, kok bisa suka belajar daring Dek? Biasanya kan orang teman-teman yang lain mungkin lebih sukanya belajar offline kan, karena bisa jumpa sama teman-teman. Kalau aku nggak suka sih kak, karena aku sering dipalak sama kawan-kawan aku. Dipalak Dek loh. Kenapa kok bisa dipalak? Karena kan kak aku jarang mau dia main bola setelah pulang sekolah, karena aku harus bantu orang tua kak. Dan aku juga sih kurang suka sama sepak bola, jadi sering diejek. Jadi orang itu sering taruhan gitu kak, dan aku sering dipaksa ngasih taruhan padahal aku gak ikut main kak. Oh, dipaksa ya Dek ngasih taruhannya. Loh, kok gitu? Ya gitulah kak, aku buat karena mungkin karena hobi aku nggak di bola kaki, padahal rata-rata kan aku kan hobinya itu, jadi gitu orang tuh kak. Loh, kok jadi hobimu yang disalahkan? Kan semua orang bebas memilih hobi. Ya kak, kalau memang kau nggak hobi di sepak bola, ya kan orang gak ada yang bisa memaksa kau untuk memainkan sepak bola. Semua orang itu punya hobi yang berbeda, nggak cuma kau. Mungkin teman-temanmu rata-rata suka sepak bola, tapi bukan jadi itu alasan mereka untuk memaksakanmu ikut sepak bola. Karena ya, kan wajar setiap individu itu berbeda. Bahkan eh, tingkah lakunya berbeda, apalagi hobi yang hanya sekedar hobi. Kan beda apa-apa yang harus kita sukai. Mungkin ingatkanlah teman-temanmu deh, nggak ada hak kalian maksakan aku untuk menyukai satu hobi yang kalian sukai gitu. Mungkin kalau memang udah terlalu keterlaluan, eh, boleh dilapor sama wali kelas atau guru BP, jadi mereka nggak keterusan gitu kan.
karena itu pun salah. Teman-temanmu itu pun udah nggak benar. Ini rame-rame deh yang merundung kau. Iya Kak. Nah itu dia, jadi itu udah nggak baik. Jadi kalau memang udah nggak bisa diingatkan lagi, silakan lapor sama gurunya atau guru BP gitu. Oke dek. Oke Kak. Makasih Kak sarannya Kak. Halo dek, perkenalkan nama kakak Kak Ruth. Kakak ini seorang pekerja sosial. Jadi kakak mau nanya-nanya dulu lah ya dek. Siapanya namamu? Boy Kak. Boy. Umurmu? 16 tahun Kak. 16 tahun, kelas 2 SMA lah ya. Iya Kak. Kayak mana dek selama belajar daring ini? Enaknya? Kalau sama aku sih enak Kak. Loh, kok bisa enak belajar daring dek? Saya orang nggak suka aja belajar daring. Karena aku sering dikerjain kawanku, baru sering dipala Kak. Dipala gimana dek? Ya kan orang itu kan sering main-main setelah pulang sekolah. Aku sering diajak tapi aku nggak mau gitu Kak, karena aku harus bantu orang tua. Apalagi kan aku kurang suka sama permainan sepak bola, jadi sering diajak Kak. Jadi orang tuh sering taruh-taruhan dan aku sering dipaksa ngasih taruhan gitu Kak, padahal aku nggak ikut Kak. Oh jadi pulang sekolah kan bisa sering main bola gitu. Terus kau diajak karena kau nggak suka main bola dan harus bantu orang tua, kau tolak lah. Rupanya karena orang taruh-taruhan tetap diminta taruhan sama gitu ya Mak Sumri. Iya Kak. Loh kok gitu, kok bisa? Ya gimana boleh buat Kak, karena hobi aku kan nggak di situ, apalagi harus bantu orang tua. Eh, ya rata-rata kan kawanku hobinya gitu-gitu Kak, jadi gitu orang itu Kak. Loh kok jadi dipaksakan hobi temannya ke kau? Jadi udah lama ini dek? Kira-kira dari kelas 1 SMA lah Kak. Iya ya dek. Iya Kak. Jadi pernah ya kau lawan orang itu? Pernah sih Kak, sekali-sekali, tapi gimana boleh buat kan, karena orang itu kan rame-rame jadi takut Kak. Kalau melapor ke guru kau pernah? Enggak Kak. Kalau menurut kakak dek, masalahnya ini juga terletak di satu, kau nggak berani melawan. Wah, karena kau biarkanlah mereka berlaku seperti itu samamu. Wajarnya kau nggak berani melawan karena cumanlah rame-rame lawan kau sendiri. Tapi kalau memang udah kau ingatkan, pernah kau ingatkan dan mereka tetap berlaku seperti itu, dan kau tidak melapor kepada guru, itu udah kau biarkan akhirnya mereka merajalela samamu. Jadi supaya nggak makin merajalela samamu orang itu dek, nanti ujung-ujungnya kau takut sekolah, mending lapor aja baik-baik sama wali kelasnya atau gurunya. Jadi guru pun tahu bertindak, tahu kalau di kelasnya ini ada sesuatu yang bermasalah. Jadi laporkanlah dek, kalau memang udah nggak bisa lagi teman-temanmu kok ingat atau kau pun nggak berani melawan mereka, laporkanlah ke wali kelasmu ya dek ya. Oke Kak. Semangat belajarnya dek. Iya Kak. Makasih ya Kak. Oke dek. Saat ini teknik interview pekerja sosial yang digunakan adalah teknik menjelaskan. Teknik menjelaskan adalah teknik yang digunakan dalam membantu klien untuk memahami situasi atau peristiwa dalam berbagai aspek dengan implikasi yang mungkin dialami oleh klien. Setelah mendengar penjelasan Andin tadi, kakak nangkap bahwa yang Andin alami itu perundungan secara fisik. Iya kok, aku di sekolah dibully karena aku sering dibilang kurus. Oh itu, Andin harus tahu kalau kurus atau gemuk bukan jadi masalah. Yang penting kita percaya diri dan syukuri apa yang udah kita punya. Iya kak. Perundungan atau bullying yang Andin alami punya banyak akibat yang nantinya akan mengganggu aktivitas Andin selanjutnya. Makanya mau sekolah pun aku malas kak, karena nanti ketemu sama kawan-kawan yang selalu mengejek. Iya gitu kak. Salah satunya itu Andin akan malas kembali ke sekolah karena rasa takut itu. Terus perasaan takut yang Andin alami kalau terus disimpan-simpan nantinya itu akan menyebabkan stres atau depresi yang merusak mental Andin gitu. Terus kalau Andin cerita tadi nggak berani berteman lagi. Jadi kalau Andin terus-terusan nggak mau mencoba berteman, maka nantinya Andin akan jadi pemurung, menyendiri, nggak mau keluar rumah, terus nggak percaya diri dan nantinya jadi antisosial. Iya kak. Iya. Andin harus tahu bahwa ciptaan Tuhan itu punya kekurangan. Semua orang punya kekurangan, termasuk kakak. Tapi kakak itu nggak membuat kakak jadi pemurung. Jadi alangkah lebih baiknya jika Andin mulai untuk melawan rasa takut, coba untuk berteman di lingkungan yang bisa menghargai Andin. Terus hal lain yang bisa Andin lakukan juga mendekatkan diri sama Tuhan, coba beribadah, terus cari kegiatan yang positif. Teknik selanjutnya dalam interview pekerja sosial yaitu teknik keterjaminan. Teknik keterjaminan dilakukan oleh para pekerja sosial untuk memberikan jaminan kepada klien.
Jaminan ini dapat berupa jaminan keselamatan, kepastian, keberhasilan, dan jaminan rasa aman. Jadi bagaimana perasaan Andin setelah cerita ke kakak tentang yang Andin alami? Sudah sedikit lebih lega sih kak, walaupun masih ada rasa takut untuk berteman lagi dengan banyak orang. Apa yang buat Andin takut untuk punya teman lagi? Takut dibully, diejek lagi kak tentang kekurangan Andin. Oh, jadi kalau Andin masih takut dan khawatir tentang kalau kedepannya masih dirundung lagi, atau kedepannya perundungan yang Andin alami semakin kelewat batas, Andin harus berani untuk menceritakan seperti ini, seperti Andin ceritakan ke kakak, seperti ke orang tua, atau ke kakak lagi juga boleh. Jadi jangan takut lagi, Andin harus lawan dan coba untuk percaya diri, dan semakin bersyukur tentang kondisi yang Andin miliki, karena semua orang punya kekurangan. Jadi Andin gak boleh takut lagi. Ya kak, kasih kak. Iya.